Halo semuanya, gue Okto. Selamat datang di channel Teh Manis Teknologi Masa Kini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info pertanyaan seputar konten di channel ini. So, hari ini gue pengen bawain Kang Baso. Oke, hari ini gue akan bawain sebuah alat namanya Capture Card. Ini berguna banget buat kalian para gamers konsol yang pengen streaming atau recording gameplay kalian. Kenapa gue saranin dan rekomendasiin Capture Card ini? Karena harganya murah dan berkualitas menurut gue. Oke, langsung aja masuk ke videonya. So, ini adalah Capture Card solusi bagi kalian yang mau mulai live streaming gameplay di Nintendo Switch, atau kalian live streaming handphone, mungkin gameplay handphone kayak kalian main Mobile Legends atau kalian main PUBG. Kalian bisa pakai Capture Card ini buat kalian upload di YouTube atau di Twitch kah, atau di platform-platform yang bisa menyediakan live streaming pokoknya. Atau kalian pengen online meeting atau conference video gitu ya. I'm going to narrate the PowerPoints so that when you download the PowerPoints on Canvas, pakai Zoom Meeting atau Google Meeting, kalian bisa pakai alat ini, tadi dicolok ke kamera kalian, jadi webcam kalian itu bagus. Kalian bisa pakai kamera kalian untuk video conference. Jadi misalnya kalian video conference bisa bokeh gitu belakang karena lensanya bagus. Kalian pakai DSLR atau mirrorless kalian. Sebelumnya gue pengen jelasin sedikit apa itu Capture Card. Jadi Capture Card itu adalah sebuah alat yang dapat mengubah output display visual dan dikonversi menjadi input komputer. Prosesnya adalah ketika device kalian menghasilkan output visual, yang dimana di sini tuh pakai HDMI gitu ya, akan masuk terlebih dahulu ke Capture Card ini, lalu diproses dan dikeluarkan lagi oleh Capture Card ke komputer kalian. Jadi misalnya masuk dari HDMI in ini dari device kalian, lalu dikeluarkan ke komputer lewat USB. Nah, dari proses tadi, maka seharusnya Capture Card itu memiliki satu input dan satu output untuk ke komputer. Oke, jadi hari ini gue punya Capture Card dari EasyCap, tipenya 261M. Capture Card ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, 900 hingga 1 jutaan. Kenapa gue rekomendasiin Capture Card ini? Karena mengingat harga yang relatif lebih murah daripada Capture Card lain ya. Kalau Capture Card lain itu ada yang harga sampai 1 jutaan atau 2 jutaan, bahkan ada kayak Elgato. Nah, makanya gue melirik Capture Card ini karena ya tadi masuk budget gue gitu. Kalau misalnya gue ingin membeli barang itu, gue lihat budget dan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhan gue itu nggak terlalu pro banget, gue akan membeli alat yang sesuai dengan budget gue kayak gitu. Nah, tapi kan kalau budget itu balik lagi ke kalian punya budget lebih, ya itu ya silahkan aja gitu, kalian mau beli yang lebih mahal kayak Elgato. Gue nggak ngarang juga, emang gue maklum. Nah, tadi gue udah sebutin kalau Capture Card ini bisa digunakan untuk kalian yang pengen membagikan tampilan gameplay di konsol kalian, atau ingin menggunakan kamera kalian seperti DSLR atau mirrorless untuk digunakan sebagai pengganti webcam. Nah, di video kali ini gue akan membahas untuk streaming atau record gameplay dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kameraan itu kita bahas di video lainnya. Oke, kalian pengen jadi streamer game PS atau streamer game Nintendo, atau kalian pengen streamer game di handphone kalian gitu ya, kalian bisa banget, dan pakai Capture Card ini bisa membantu kalian gitu. Bang, tapi saya nggak mau jadi streamer, maunya record gameplay aja bang, terus upload di YouTube. Ya bisa lah, streaming aja bisa, gimana record gameplay kan. Tapi record itu kan sebenarnya bisa dari device kalian masing-masing gitu. Kalau Nintendo Switch itu bisa kalian pencet tombol ini tombol screenshot, dan kalian bisa jadiin screen recorder. Kalian pencet sekitar 5 detik, itu akan menghasilkan durasi maksimal 30 detik per scene-nya. Tapi kan kalian PR juga, misalnya kalian mau record gameplay full di Nintendo Switch, kalian harus rajin-rajin pencet 30 detik sekali gitu. Jadi pakai Capture Card bisa untuk recording, dan kalau kalian pakai HP sebenarnya kan bisa screen record dari software gitu ya. Tapi itu akan kasihan device kalian karena kerjanya akan terbagi. Jadi kalian main game, device kalian itu sambil record gameplay kalian gitu. Jadi kan kasihan, hanya dibebanin ke Capture Card ini sebalik ini. Jadi EasyCap 261M ini menurut gue adalah Capture Card yang udah cukup banget gitu ya, karena dia bisa nge-record hingga 1080p dan 60 fps gitu. Nah, itu disesuaikan juga dengan device kalian. Kalau device kalian cuma mentok di 720p 30 fps, ya dia hanya record di segitu gitu. Jadi maksimalnya 1080p 60 fps. Dan EasyCap ini juga dilengkapi dengan USB 3.0, jadi lebih cepat daripada 2.0. Jadi bisa meminimalisir adanya latensi atau lag gitu ya. Jadi ada gap antara output dengan inputnya gitu ya. Lalu yang jadi alasan utama gua untuk beli Capture Card ini selain budget yang murah, karena dia udah punya 2 port HDMI, yaitu HDMI in dan HDMI out. Karena kan tujuan awal gue beli Capture Card EasyCap ini tuh buat nge-record gameplay Nintendo Switch gua gitu ya. Dimana kalau
kalau Nintendo Switch itu butuh HDMI out lagi untuk dimasukkan ke monitor gitu. Karena kalau dimasukin ke HDMI in doang, jadi ntar munculnya akan di PC atau di laptop kalian gitu, gambarnya kurang kurus lah gitu, jadinya kurang kelihatan gitu, kurang detail juga, dan adanya delay juga itu mempengaruhi gitu. Jadi lebih enak itu HDMI out ke monitor gitu tuh, ke situ ke monitor. Nah jadi lebih real time mainnya. Kayak gue butuh adanya port HDMI out. Nah itu alasan gue kenapa butuh capture card yang punya port HDMI-nya tuh 2 gitu. Kalau cuma satu kan bisa aja sih lebih murah, tapi gue nggak bisa main gitu, nggak bisa main secara nyaman. Jadi mainnya kurang enak, kecuali nih kalau kalian tujuan utamanya adalah main PUBG terus di streamingin, kalian bisa beli tuh yang cuman satu HDMI in terus dimasukin ke USB. Nah makanya balik lagi ke kebutuhan kalian dan budget kalian. Kalau gue pribadi budget gue ini dan kebutuhan gue tadi gitu. Nah terus HDMI out ini juga bisa berguna buat kalian itu yang main game konsol di PS4 gitu atau PS3. Karena kan kalau yang namanya PS itu harus membutuhkan output gambar lagi, kayak misalnya di monitor atau di TV gitu ya, untuk melihat gambarnya. Kalau handphone kan kalian bisa lihat di layar handphonenya gitu. Makanya butuh yang namanya HDMI out ini buat kalian yang pemain game konsol gitu. Nintendo Switch juga sebenarnya kan layarnya ada di sini, bisa kita pegang ya. Tapi kalau misalnya dicolokin ke docking, dipasang di docking gitu, dia nggak bisa tuh untuk kita mainin langsung di konsolnya gitu. Jadi harus di steadyin di docking gitu. Makanya butuh yang namanya HDMI out. Oke, terus gimana caranya menggunakan capture card ini? Yang pertama kalian siapkan itu adalah software di komputer kalian atau di laptop kalian gitu ya. Kalau gue sendiri itu pakai OBS karena OBS itu gratis, free source, dan lengkap fiturnya menurut gue ya. Bagus juga lah. Di EasyCap ini juga dia menyediakan port mic, jadi kalian bisa langsung colokin mic ke sini untuk live streaming. Jadi suara dan gambarnya itu udah jadi satu gitu, suara kalian ya. Karena dia HDMI, jadi dia juga bisa langsung ngebawa sound dari gameplay kalian gitu, dari device kalian. Jadi nggak cuma gambar doang, jadi gambar dan sound. Jadi kalian nggak usah mikirin ntar soundnya gimana, keluar apa enggak, ya pasti keluar karena dia pakai HDMI. Oh ya, kalian juga harus memperhatikan spesifikasi komputer kalian. EasyCap ini menyarankan sistem requirement untuk komputer kalian itu agar mendapatkan hasil rekaman yang baik adalah Intel Core i5 generasi 3 dan RAM yang dimiliki oleh komputer kalian itu 4GB, lalu Nvidia GTX 650 atau AMD Radeon R7 250X, dan port USB 3.0 di komputer kalian. Kalau 2.0 juga ya nggak apa-apa, tapi pasti ada bedanya lah daripada latensinya itu yang tadi gue bilang. Itu sih yang disarankan oleh EasyCap. Kalau di atas itu ya sangat lebih baik gitu, jadi lebih performanya tuh lebih mantap. Dan dalam pembelian paket EasyCap ini dapatkan EasyCap itu sendiri, terus ada kabel USB 3.0 dan sebuah OTG Type-C 3.0 juga. Nggak dapat kabel HDMI karena logikanya kalau kalian punya device, punya konsol, punya monitor, pasti kalian tuh punya HDMI. Untuk build quality-nya si EasyCap ini gue suka ya. Jadi dia sebenarnya plastik tapi di finishing lagi pakai bahan yang kayak karet gini nih. Jadi doff dan keset gitu, jadi kayak anti slip gitu ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Karena gue adanya Nintendo Switch, maka gue akan cobanya ya Nintendo Switch. Kalau HP gue belum bisa karena nggak ada kabel USB to HDMI-nya. Jadi caranya itu siapin dulu Nintendo Switch atau konsol kalian, selayaknya kalian mau main di TV atau di monitor. Masukin HDMI Nintendo Switch kalian ke HDMI in si EasyCap. Pasang USB-nya EasyCap ke komputer kalian terusnya. Buka software recording di komputer kalian. Di sini gue pakai OBS ya, jadi gue buka OBS-nya. Kali ini gue gak akan ngasih tahu detail untuk pakai OBS. Jadi di sini gue udah siapin scene yang akan gue pakai untuk record di OBS gue. Langsung aja record dan semudah itu gitu ya. Nah untuk hasil dari EasyCap ini gue emang ngerasa gambarnya itu ada perbedaan dari aslinya ya. Warna itu lebih ke hijau dan lebih gelap. Nah ini gue akalin di OBS-nya. Settingan gue selama ini tuh kayak gini, kalian boleh catat dan hasilnya akan seperti ini. Ini perbedaannya kalau misalnya settingannya gue jadiin default. Hasilnya tuh bener-bener 1080p atau Full HD dan bisa sampai 60 fps. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kemarin itu gue juga baru nemu satu hal ya, dimana EasyCap ini ternyata bisa nge-record di handphone kalian. Jadi kalau kalian itu nggak punya komputer atau nggak punya laptop, kalian bisa nge-record Nintendo Switch atau konsol kalian pakai handphone aja gitu. Jadi di handphone kalian bisa download, namanya aplikasinya itu USB Cam di Android ya, gue pakai Android. Jadi itu tinggal plug and play juga. Nah tapi sayangnya color correction-nya tuh nggak bisa nggak bisa diatur, nggak kayak di OBS. Jadi ntar hasilnya ya udah ala kadarnya gitu, default aja. Yang dimana tadi kelemahan dari si EasyCap itu color correction-nya kurang tepat sama aslinya. Oke, kesimpulannya dari capture card ini, dia udah punya USB 3.0, ada mic juga untuk input,
ada HDMI in dan HDMI out. Jadi HDMI in ini untuk masukin gambar ke capture card ini lalu disalurkan oleh USB 3.0 ke komputer kalian. Nah, si output HDMI output ini untuk keluaran ke monitornya. Jadi kalian bisa main secara real time. Itu plusnya dari EasyCap ini. Dan plusnya juga dia bisa nge-record hingga 1080p 60 fps ya maksimalnya. Tapi kekurangannya yang tadi gue sampein, yaitu color correction-nya kurang tepat gitu. Jadi kalian harus mengutak-atik di color correction-nya lagi. Oke, sekian dulu video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info, saran, dan pertanyaan seputar konten di channel ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.